Salam, sampai jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Bapa yang surga, hamba-Mu akan bersaksi tentang kehidupan hamba-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan hati pikiran hamba-Mu. Engkau mengendalikan mulut hamba-Mu untuk bersaksi pada hari ini. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berdoa, haleluya, amin. Salam saudara-saudara semuanya, pada siang hari ini saya akan bersaksi, menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya akan menyaksikan betapa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan saya. Tuhan itu selalu menyertai kehidupan saya, baik di dalam suka dan duka. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu menyertai saya, sehingga saya boleh dikuatkan menjadi saksinya pada saat ini, sehingga saya boleh dikuatkan melalui mulut hamba-Mu, mulai hati dan pikiran hamba-Mu, boleh bersaksi kepada Engkau betapa besarnya penyertaan-Mu kepada hamba-Mu ini, kepada yang telah menyertai Engkau telah menyertai hidup hamba-Mu ini. Boleh kita saksikan, boleh kita menjadi saksi-Mu, hamba-Mu ini, untuk menyatakan kebesaran Engkau bersama kehidupan saya sehari-hari. Saya pernah diluputkan dari suatu penyakit dengan usus buntu. Saya diluputkan dengan penyakit jantung. Saya diizinkan diluputkan dari suatu kecelakaan maut. Itu semua boleh saya alamin karena Engkau mempunyai rencana bahwa hidup saya boleh menjadi saksi-Mu melalui kebesaran-kebesaran penyertaan-Mu kepada kehidupan saya pribadi, untuk saya saksikan sebagai kesaksian-kesaksian yang sangat penyertaan-Mu itu nyata di dalam hidup saya, sehingga boleh menguatkan iman-iman mereka yang belum mengalami hikmat kepada bersama Engkau. Karena saya telah mengalami terlebih dahulu, maka saya akan menjadi saksi-Mu untuk menyatakan kebesaran-Mu di dalam memang Engkau sangat-sangat menyertai kami, sangat peduli, sangat kasih kepada kami semuanya. Dalam suatu saat saya juga perlu dikuatkan oleh penyertaan-penyertaan-Mu di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya boleh ditunjukkan bahwa penyertaan-Mu itu begitu sangat ajaib di dalam kehidupan saya, sehingga pada saat hari ini saya juga boleh diizinkan selalu bersaksi kepada Engkau. Maka untuk itu kami juga selalu berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang hikmat-Mu, berbicara tentang betapa dahsyatnya bersama Engkau, betapa dimampukan hidup kami bersama Engkau, sehingga kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Saya boleh merasakan betapa hikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada saya. Saya harus bertanggung jawab itu semuanya. Saya yakin Engkau mempunyai tujuan di dalam hidup saya. Saya yakin juga Engkau akan memberikan, istilahnya, memakai hamba-Mu untuk Kau sertain untuk menjadi saksi-Mu. Saya masih perlu banyak tuntunan, saya masih banyak belajar kepada Engkau, kepada firman-firman Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Saya memang di dalam kegiatan di gereja kami banyak kegiatan tentang istilahnya pengertian tentang firman Tuhan. Banyak bentuknya, ada di dalam Sauron misalnya, ada di dalam Biblical Naik, ada misalnya di dalam pengajaran Kristen di sana. Banyak yang saya dapatin di sana dan saya mau belajar. Untuk itu saya harus, istilahnya, di dalam kehidupan saya, di dalam iman saya harus peka terhadap apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang selalu maksud Tuhan membentuk kehidupan saya, memberikan karakter saya, menambahkan karakter saya. Saya akan tunduk kepada perintahnya, saya akan mencari hikmatnya untuk menjadi saksinya Tuhan di dalam sisa-sisa hidup saya.
Saya saya sudah sering katakan dalam kesaksian saya, ketika saya berdoa dengan sungguh, ketika saya ada di dalam hadirat Tuhan, saya menyatakan isi hati saya memohon, meminta belas kasihan kepada Tuhan, saya berseru, saya mengetuk pintunya, Tuhan pasti membukakan jalan. Itu semuanya saya lakukan, dan saya diizinkan untuk menikmatin itu semuanya, untuk menikmatin janji Allah, untuk menikmatin kehendak Allah. Saya diizinkan itu semuanya. Untuk itu saya mengucap syukur selalu betapa baiknya Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kita banyak kesesakan, di dalam keinginan daging saya masih banyak yang ya istilahnya keinginan daging yang istilahnya belum terpenuhin, untuk melakukan pekerjaan di dalam kehidupan saya sehari-hari, keuangan saya sehari-hari, walaupun belum sesuai dengan keinginan saya, tapi saya yakin Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya jalannya sendiri. Tuhan itu selalu melihat kekurangan, kebutuhan anak-anaknya yang dikasihin. Saya itu yakin, dan saya percaya suatu saat pasti akan digenapin itu semuanya. Terkadang kita juga merasa ngeluh, terkadang kita juga merasa istilahnya kok hidup kita begini. Terkadang kita juga merasa saya tidak bersama Tuhan. Kadang-kadang itu saya juga rasakan, tetapi saya punya keyakinan, saya punya iman yang tanpa batas bahwa itu semuanya adalah rencana Tuhan. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Doa kita adalah bagaimana cara kita memohon belas kasihan Tuhan untuk mengendakin pikiran dan hati kita untuk mengerti jalannya Tuhan. Itu yang perlu kita doakan setiap hari, dan mohon perlindungan agar dijauhkan dengan si iblis, dijauhkan dengan godaan di dunia ini, dijauhkan dengan keinginan daging kita. Yang terpenting adalah perkenan Tuhan, sehingga iman kita bisa mengatakan iman tanpa batas. Perkenan Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan saya. Perkenan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi saya. Memang kalau kita pikir dunia itu beda dengan kehendak-kehendak Tuhan. Dunia itu sangat keras. Dunia itu susah dimengerti. Tetapi dalam kehidupan bersama Tuhan itu jelas dinyatakan di sana janji-janji Tuhan. Firman-Nya adalah ya dan amin. Untuk itu kita harus selalu memikirkan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan saja. Kalau kita memikirkan dunia, kehidupan saat ini yang serba sulit ini, kita akan frustasi. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan akan menuntun, mengarahkan hidup kita, memberi kekuatan kepada kita, maka kita akan kuat. Bersama Tuhan kita lewatin itu semua. Bersama Tuhan kita bisa mengatasi itu semua. Dan damai sukacita selalu ada bersama Tuhan. Jangan mau direbut damai sukacita itu di dalam dunia ini. Tapi bersama Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Itu adalah pemberian kasih karunia Tuhan. Apabila kita menjadi anak-anak Kristus, anak-anak yang sudah dikasihin, kita harus memiliki itu semuanya. Kita gunakan iman kita, kita gunakan keyakinan kita gunakan pengharapan kita hanya pada Tuhan Yesus. Maka di situ ada damai sukacita. Saya sering diperlihatkan di dalam mimpi-mimpi saya, di dalam kehidupan saya sehari-hari, yang itu sangat-sangat menguatkan saya di dalam menjalankan kehidupan ini. Saya pernah diberikan mimpi waktu sakit, saya merasa saya ketakutan. Saya merasa di situ ada suatu pengharapan yang sangat sulit. Tetapi di dalam mimpi saya setelah itu saya diberikan damai sukacita bersama Tuhan. Ketika itu saya tidur di pangkuan Tuhan Yesus. Ada damai sukacita.
Tidak ada beban. Saya diperlihatkan seperti itu di dalam mimpi saya. Saya juga bahkan diperlihatkan ketika saya naik kereta, naik ke atas bersama papi saya yang udah meninggal. Saya dibawa ke atas melalui kereta itu. Kemudian saya sudah sampai atas, sudah nggak bisa bernapas. Kemudian di situ keajaiban Tuhan dijadikan. Saya harus turun dari kereta itu dan diperlihatkan betapa damai sejahteranya dunia ini melalui mimpi saya. Yang saat itu saya berdiri di atas seolah-olah di gawang balok es. Di atas saya diperlihatkan dunia ini. Tuhan mempunyai rencana tentang kehidupan saya. Sehingga saya tidak ada alasan lagi untuk tidak bersaksi. Sehingga saya tidak punya alasan untuk tidak mengharapkan Tuhan. Tidak mencari hikmatnya. Jadi keyakinan saya sudah dibentuk dari awal Tuhan. Di dalam kesesakan saya, di dalam pencobaan saya, Tuhan punya rencana. Tuhan menunjukkan itu semua. Di dalam kesesakan, di dalam cobaan, itu kita akan lebih peka melihat Allah, lebih peka melihat kehendak Allah, dan lebih peka mencari hikmatnya. Jadi Anda jangan di dalam kesesakan, di dalam pencobaan, Anda jangan menyerah. Justru di dalam kelemahan kita ada jalan keluar, ada hikmat Tuhan. Itu yang sudah saya rasakan. Saat ini saya diberikan waktu untuk bersaksi. Karena saya diberikan waktu cukup untuk bersaksi. Ketika saya bekerja, ketika saya saat itu sibuk, saya tidak ada waktu untuk bersaksi. Tapi sekarang dalam pencobaan saya, walaupun pekerjaan saya saat sekarang lesu, tetapi saya diberikan waktu, diberikan hikmat kepada Tuhan. Anda harus bersaksi saat ini. Anda bisa berbicara, Anda rekam kesaksian saya. Jadi saya di situ diberikan hikmat bahwa saat sekarang saya diberikan waktu untuk bersaksi. Saya diberikan tempat dan diberikan hati dan pikiran saya, kekuatan untuk mengerti rencana Tuhan. Untuk selanjutnya itu terserah Tuhan. Bagian kita adalah melakukan firman. Bagian kita adalah setia dan setia dan setia. Ayo saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya, gunakan hidup kita itu sebaik mungkin. Gunakan hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Gunakan hidup kita itu di dalam hikmat Tuhan. Memang tidak gampang, memang susah, karena dunia akan menolak kita. Banyak orang-orang yang istilahnya yang sudah ahli-ahli Alkitab, yang sudah mengerti tentang firman Tuhan, melihat kesaksian saya misalnya, lu siapa bicara sendiri, lu siapa, harus belajar dulu, lu gak boleh begitu, jangan sebagai batu sandungan begitu orang lain. Itu yang sudah saya terima dan saya tidak akan mundur itu, karena ada hikmat Tuhan. Saya ingat perintah Tuhan, kita semuanya akan dijadikan saksinya tanpa memandang pilih kasih. Tetapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang dicarinya. Bukan orang pandai, bukan orang pintar, itu kendalinya adalah dunia. Tetapi kalau hikmat Tuhan, itu kendalinya ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan sendiri yang mengendalikan. Bukan kita sok pintar, bukan kita sok ngerti, tetapi hikmat yang perlu, hikmat Tuhan. Dan kita membuka hati kita, dengar-dengar firman, Tuhan akan menuntun kita. Jadi bukan suatu kelemahan. Protes orang, omongan orang bukan menjadi kelemahan bagi kita, tetapi justru menjadi kekuatan bagi kita. Katakan kepada Tuhan, segala persoalan, segala apa yang terjadi, katakan dengan iman yang tanpa batas. Iman yang sungguh-sungguh. Iman yang bisa berbicara, berbahagia di dalam kesesakan. Iman yang berdoa tanpa ragu-ragu. Iman percaya dan yakin terjadi. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan terlebih menjadi pelaku firman.
karakter Kristus. Itu yang dicari Tuhan. Bukankah semua tahu bahwa pada akhirnya bukan yang berkata Tuhan itu yang diterima oleh Allah. Tetapi yang dicari Allah adalah pelaku firman. Dengan iman yang percaya, dengan iman yang sungguh. Itu yang dicari Tuhan. Bukan yang pandai di dunia, bukan yang ahli di dunia. Itu kendalinya dunia. Dan dunia itu punya maksud, punya tujuan tertentu. Tetapi kalau Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang melakukan, itu adalah kesempurnaan Tuhan. Itu adalah hikmat daripada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya. Kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita akan dijadikan biji matanya. Bersama Tuhan. Tuhan yang mengendalikan. Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat. Dan Tuhan yang merencanakan. Kalau Tuhan yang menghendaki, itu tidak ada syarat apapun. Kita harus yakin dan percaya bahwa hikmat Tuhan menyertai kita. Hikmat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita dan selalu menuntun kita. Dan hikmat Tuhan itu adalah suatu kekuatan bagi kita untuk selalu bersaksi, untuk menjadi pelaku firman. Bukan nunggu dulu pinter, bukan nunggu dulu istilahnya status dulu. Tetapi yang kita cari adalah hikmat Tuhan. Kehendak Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dan menjadi kekuatan kita adalah urapan Tuhan itu sendiri. Supaya Tuhan mengatakan, inilah anak yang kukasihin. Itu goal kita. Itu kekuatan kita. Ingat itu. Terus menjadi saksinya. Shalom, haleluya.